Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya menyapa jemaat malam hari ini. Shalom semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Biar malam hari ini Tuhan kami mau bawa pujian kami yang terbaik. Kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biar semuanya menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah ini dari awal sampai akhir. Urapi para hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Yes. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3, go! Terima kasih Bapak. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak sama-sama katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Saudara-saudara, buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik dan dahsyat. Haleluya. Yuk jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan. Kami datang bawa pujian. Mana suaranya buat Tuhan kita? Yes. Suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Come on! Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Tepuk tangan di atas kepalamu buat Tuhan kita. Haleluya. Kami berikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory. Come on. We give You praise for all that You are. We give You glory. Yes. We give You praise. Once again. We give You glory. We give You honor. We give You praise for all that You are. We give You glory. We give You honor. We give You praise. Gloria, besar
Bersama-sama katakan Gloria, haleluya. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita, amin. Haleluya. Come on, clap your hand. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ya, mari sama-sama angkat tanganmu, katakan oh kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, penuhi patahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan great is our God. Bersyukur Tuhan. Ya. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Yang mengalami lawatan Tuhan, katakan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Yeah, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan great is our God. Musik naikkan pujian ini, mari Bapak ikut tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar dan ajaib. Ya. Let's go. Malam hari ini hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Untuk tos kanan kirimu katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari persiapkan hatimu untuk alami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Persiapkan hatimu untuk diisi kembali dengan kehadirannya. Satukan hatimu saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh bersyukur. Sungguh bersyukur. Taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Setiap umat Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum dan hormat Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Rajaku, akan Allahku yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau,
hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau Allah yang jiwa kami memuja-Mu ya Tuhan. segala hormat bagi Jiwa kami mengagumi ya segala Tuhan. pujian Hanya Kau yang Kau Allah yang layak. acap dan heran perbuatanmu. Yesus Tuhan, Kau dahsyat. Sungguh dengan segenap hatimu katakan di hadapannya, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Ya Rama Sangga dan Bagi, Ya Rama Sangga dan Bagi, ku kagum hormat akan. Jadi dupa di hadapan-Mu Tuhan. Para jemaat Tuhan katakan, kagum hormat Akan Engkau aku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Allah yang layak, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat sembah, kami kagum. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak ya Tuhan. Hati kami memuji-Mu, buat kasih hati kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak semua pujian kami. Hati kami bersyukur, hati kami berdoa, hati kami memuja. Kau hebat segala perbuatan-Mu, Kau sungguh baik, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus, tiada seperti-Mu, Yesus. Tiada masalah dalam nama Yesus. Mata kami tertuju padamu, Yesus, Yesus, Yesus.
penuhi tatamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini hati yang haus dan lapar Tuhan. Oh, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. kami penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
Biar kekudusan-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami malam ini. Kinarabasyarada kataralabasyari diralabarabas. Inari dikaralabashi daralabataralabaralabashi daralabaralabaralabaralabash. Mari bebaskan roh-Mu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inaralabashi diralaba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 rlaba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 rla
Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, keteranganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan hancurkan keteranganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita yakin bahwa masa depan sungguh ada. Harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Kami percaya inilah deklarasi kami, keyakinan kami. Katakan, aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang
ku perlukan, kau sanggup sediakan. Haleluya. Malam ini kami berdoa, Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami, menyucikan kami Tuhan dari setiap dosa, pelanggaran, perkataan, tindakan kami yang salah. Dan malam ini kami berdoa Tuhan bahwa apa yang hilang dari hidup kami, yang dicuri oleh si jahat maupun oleh rekayasa licik manusia, kami berdoa dalam nama Yesus kembali 7 kali lipat. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan. Hidup kami Tuhan yang punya, masa depan kami Tuhan yang atur. Terima kasih, terima kasih. Malam ini aku juga berdoa Tuhan, biarlah kepada setiap umat Tuhan yang ada, berikan kepada setiap kami roh kesetiaan, roh hikmat, wahyu dan pengertian, untuk kami kenal Tuhan, apa yang pernah Kau kerjakan di tempat ini di masa yang lampau, Tuhan akan kerjakan dengan cara yang berbeda, dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sampaikan pesan firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan sudah utus untuk jadi saluran kasih, saluran kuasa dan saluran berkat. Biarlah setiap kata yang keluar itu boleh menguatkan, menasihati, mengarahkan, menegur, membimbing kami. Terpujiakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Sebelum duduk bisa kasih tepuk tangan dulu yuk. Untuk semua yang layani ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Wah kurang semangat nih. Shalom semua. Iya Bapak Ibu. Kita di tempat ini kan punya satu value ya. Salah satunya adalah value-nya kita adalah family. Ya, sama-sama katakan apa? Nah, namanya keluarga. Maka kalau ada satu yang sakit, semua ikut apa? Merasakan. Ya. Kalau ada yang kesusahan, maka ya semua cari jalan bagaimana untuk menolong. Kita di gereja punya bidang masing-masing, ya. Ada bidang kesehatan, ada dokter-dokter yang luar biasa, dipimpin oleh Dokter Dian. Kalau ada yang sakit, tanya sakit ini, sakit itu. Bahkan ada hamba Tuhan kemarin dari Tuban, kena penyakit lupus, kita carikan solusi dan sebagainya. Kalau masalah hukum, kita juga punya Pak Ernesto, ya polisi juga mengenai hukum. Nah tadi ini Bapak Ibu, saya ketemu dengan satu orang. Ya, saya tahu hari-hari ini banyak orang bermasalah, itu masalah apa? Masalah apa? Masalah ekonomi. Tadi saya ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan banyak insight. Waktu ditanya apa tujuan Bapak ketemu saya? Saya bilang begini, saya bukan punya masalah pribadi mengenai keuangan. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu, ada beberapa orang yang saya kenal, itu punya masalah apa? Keuangan. Entah kartu kredit macet lah, entah cicilan sampai mencicil, ya. Dan banyak hal lagi, masalah KPR, masalah ini dan itu. Nah, rupanya beliau memahami apa yang saya sampaikan. Karena seperti yang pernah saya katakan, kita ini seringkali salah jurusan Bapak Ibu, waktu dulu kuliah, waktu dulu sekolah. Masih ingat zaman SMA, itu kalau yang seumur saya tahu. Dulu itu ada A1, A2,
A3, terus ada A4. Bukan ukuran kertas loh ini. A1 fisika, kimia, matematika. A2 biologi, dokter-dokter biasanya tahu gini. A3 ekonomi, A4 bahasa. Nah seringkali akhirnya dalam kehidupan saya melihat banyak kita salah jurusan. Kita ngambil A1, A2, ternyata masalah kita bukan masalah fisika, bukan masalah matematika, bukan masalah biologi, tapi masalah apa? Ekonomi, saudara. Dan beberapa hari terakhir ini ya, kurang lebih ya I think 3 minggu terakhir lah ya. Saya mulai aktifkan pelayanan di media sosial, saudara. Saya rajin posting, saya mulai bales orang-orang yang komen, saya mulai bales. Tiba-tiba entah bagaimana saya tidak tahu. Apa yang saya sampaikan, makanya selama kalau saya ngomong gini, itu kan ada tim yang nanti motong jadi klip, motong jadi klip. Dan itu dibagikan di Instagram, dibagikan di mana? TikTok gitu ya. Saya bagikan di Facebook juga. Nah di luar ekspektasi saya sebenarnya. Tiba-tiba followersnya bisa naik. Lebih dari 30% naiknya. Saya kaget juga loh. Kok bisa naik? Dan makin banyak orang yang DM saya hari ini. Jadi salah satu pelayanan saya sekarang balesi DM wong. Mereka tanya begini, tanya begitu. Ya memang yang komentar ngaco ya juga ada sih. Ya haters always haters. Selalu ada. Tapi lebih dari 90% itu komentarnya positif, saudara. Dan saya bimbing, bahkan secara ajaib, tadi pagi saya bisa ketemu dengan seorang yang dulu lahir di rumah saya karena mama saya bidan. Ya, terus bisa connect, saudara. Setelah I think lebih dari 40 tahun. Bisa connect lagi sama orang ini, saudara. Dan dia manggil saya Koko karena saya masih 28 tahun kan. Ya, Mas Khairul 28 leheling ya. Dan kita bisa komunikasi, itu dia melihat apa? Media sosial saya. Bener enggak ini ya? Ini Herman Santoso yang dulu gua kenal di Kalisat. Ternyata betul, saudara. Nah saya tidak tahu nanti ke depan mau seperti apa. Tapi bagi saya, kalau hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain, itu luar biasa, saudara. Amin. Baik lewat perkataan kita, baik lewat perbuatan kita, baik juga lewat apa? Media sosial kita. Daripada kita posting yang bikin orang lain jadi baper, postinglah sesuatu yang apa? Menguatkan, membangun, memberkati, menghibur orang lain. Amin. Amin. Nah bersyukur malam ini kembali Pak Khairul. Iya. Kalau ngelihat beliau ini saudara, rasanya tidak ada orang yang tidak bisa tobat. Pasti bisa tobat. Beliau bersama dengan Tuhan luar biasa, keliling, sering keliling. Dan bersama dengan ini ada istri dan ada anak ya. Ya Tuhan hadir untuk memberkati kita. Yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Pak, dipersilakan Pak. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi ya. Woo! Terima kasih Pastor. Thank you. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Coba yang luar biasa angkat tangan. Sombong kalian. Serius, yang luar biasa Anda Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba sama tanya saya, Pak Khairul gimana kabarnya gitu. Luar biasa kalau Yesus ada di dalam saya di dalam Yesus. Di luar Yesus saya pasti binasa. Di luar Yesus pasti, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Saya bisa
berdiri di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Boleh PowerPoint-nya, terima kasih Pastor Herman. Terima kasih yang terutama dan utama saya terima kasih pada Tuhan Yesus saya yang luar biasa. Ya, boleh ditampilin? Ya, ini tadi saya bersama istri saya dan anak saya. Ya, ini istri saya yang paling cantik sedunia. Kok gak ada yang ngomong amin, cuman Pak Gembalanya itu loh. Saya harus memuji istri saya sendiri paling cantik sedunia. Kalau Anda sama pasangan, coba pasangan istri Anda, kamu paling cantik sedunia. Loh, kok gak ada yang ngomong itu gimana tuh? Ini istri saya paling cantik sedunia. Karena ini saya satu-satunya, dulu sebelum bertobat istrinya 13. Loh kok, kan gak apa-apa, sebelum bertobat, sekarang bertobat ngaji bener-bener. Kekristenan itu berbicara soal ngaji. Ngaji itu artinya apa sih? Mengkaji, mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Makanya harus mengenal benar-benar. Saya ngerti benar-benar, oh Tuhan Yesusku itu gak taunya dia seneng pemulihan. Ya toh? Karena dosa kita ini putus. Makanya sekarang itu dipersatukan lagi oleh kuasa apa? Yesus Kristus, darah Yesus, dan yang digantung di kayu salib ngomong apa? Sudah selesai. Makanya sekarang saya dapat istri yang cantik, luar biasa, swabar. Istri saya juga dokter, Pastor. Ya, istri saya dokter kecantikan. Dulu dokternya di Miracle sini, dokternya di Esther. Nah, kalau ibu-ibu, tante-tante, ai-ai, kalau yang pipinya longsor semua, itu kalau mau tarik-tarik benang sama istri saya gratis. Ada yang mau tarik? Angkat tangan, tapi benangnya benang layangan ya. Ya, itu anak saya satu ini kemarin luar biasa. Saya didik anak saya bukan dari harta, tapi dengan firman Tuhan. Ada apa-apa, doa puasa firman Tuhan. Doa puasanya 40 hari. Kemarin lomba di BISIF ya. Internasional, dia kemarin itu apa itu? Juara 1 internasional. Makanya bersama Yesus Kristus itu memang luar biasa ya. Ini anak saya yang perempuan ini juga luar biasa. Sekarang itu dulu dia hitung-hitungan duit aja nggak bisa, sekarang bisa jadi kasir di kafe saya, dan sekarang itu dia jadi lause. Seperti papanya ini, pinter kuoi. Oh, papanya kan tenglang loh. Peteng-peteng hilang ya. Ini pinter ya. Ini keluarga saya yang bahagia. Sebelumnya saya bukan orang Kristen, istri saya bukan orang Kristen, tapi hari ini menjadi orang Kristen. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen itu beda. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Tapi banyak orang saya tanya, siapa yang beragama Kristen? Coba di sini angkat tangan. Yang beragama Kristen angkat tangan. Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Yang orang Kristen angkat tangan. Tuh, berarti ini belum ada yang angkat tangan, berarti nanti pulang tempat ini tak baptis semua ya. Iya. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Benar apa enggak? Apa yang Kristus lakukan, hidupmu wajib seperti Kristus lakukan. Kalau orang beragama Kristen cuman ibadah aja, salah-salah aja. Hari Minggu, dan kalau puji penyembahan ya cuman gini, diem aja. Ke gereja maaf, banyak yang cari berkat. Jangan cari berkat, cari sumber berkatnya. Kalau hidupmu berkenan, berkat dan mujizat pasti diperintahkan mengikutimu. Saya latar belakang bukan orang Kristen, saya penjahat, rusak. Tapi saya lihat ayat ini, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Milikin rasa jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ayat mas saya jadi orang Kristen, saya bangga jadi orang Kristen. Dipilih ketika saya berdosa, ketika saya tidak layak, ketika saya bunuh orang, ketika saya pencina, pemabuk, wis rusak. Dosa dari A sampai Z sampai A sudah saya lakukan. Semuanya sudah. Kalau setiap malam mikir nakal apa lagi ya. Yang gak pernah saya lakukan nyuri kotak amal. Saya gak pernah lakukan itu. Tapi kalau lainnya sudah.
Dan sekarang punya rumah ya gitu. Rumah saya itu bekatnya, rumah saya itu tak buat dulu maksiat. Tanah yang maksiat di hutan itu, dulu masih hutan di Wagir. Tapi di telinga saya cari rumah deket, cari tanah deket sungai dan bangun di situ. Aku mau, kamu bangun rumah pemulihan Nusantara. Bener, rumah itu dua mukulin orang, merkosa orang masih kecil. Sekarang jadi rumah saya. Terus kanan kiri banyak hantunya semua dijual ke saya. Pak, rumah saya banyak hantunya, Bapak mau beli? Mau. Sekarang hantunya hilang semua. Karena mbak hantu sudah bertobat. Ya toh, sudah dipilih Tuhan Yesus. Ini loh, dipilih Tuhan Yesus. Dipilih menjadi apa orang Kristen? Dipilih menjadi terang dan garam dunia. Dipilih menjadi rekan sekerja Allah. Kok gak ada yang ngomong amin? Anda percaya nggak kalau Anda orang-orang pilihan Tuhan Yesus? Loh kok amin? Amin itu masih anak buah saya di penjara. Anda percaya nggak kalau Anda itu dipilih Tuhan Yesus? Percaya, jawabannya gitu loh. Jadi orang Kristen dengerin banyak, sedikit berbicara. Kalau ditanya, siapa yang yakin masuk surga? Amin. Amin itu masih anak buah saya di penjara. Ini loh, coba baca ini, kata-kata kamu diganti aku. Ayo coba dibaca, 1, 2, 3. Imamat kan. Amin. Loh, aminnya kok kurang ini gimana? Kalau baca firman selesai itu katakan amin. Daripada nanti baca firman dicucuk petik. Ini berkat ini. Tetapi akulah loh, kata-kata yang luar biasa dari mulut Anda itu. Akulah bangsa yang terpilih. Wah, Anda itu sama saya dipilih. Ini akulah bangsa yang terpilih. Dipilih, diselamatkan, yang utama dan terutama dipilih diselamatkan. Saya ya kalau mau masuk surga wis gak bakalan mungkin. Saya kalau diomongin tobat di Malang dipanggil tembel, gak mungkin bisa bertobat. Setiap hari berzina, setiap hari mabuk, setiap hari karaoke, setiap hari ke diskotik, setiap hari berantem, setiap hari. Tapi kalau hari ini bisa seperti ini, itu semua karena kasih karunia. Anugerah yang tidak layak dilayakkan. Saya ketemu istri saya seorang dokter, begitu nikah aja tengkar terus kok karena istri saya orang pendiam, orang rumahan, saya orang jalanan. Itu tengkar terus. Tapi untuk menyatukan hati ini, ya itu harus ada kerendahan hati, saling ngalah, kasih. Akhirnya bisa sekarang itu bertahun-tahun saya nggak pernah tengkar, lupa sampai caranya tengkar itu. Iya, dipilih menjadi imam loh, menjadi panutan, contoh, teladan. Makanya ketika saya khotbah waktu dulu sering tengkar, khotbah kasih, khotbah apa, istri saya duduk di depan ngomong kasih, ngomong apa istri saya, pleketek, gak cocok ambek sing dikhotbahno. Gajah diblangkoni iso khotbah gak iso nglakoni. Ini istri saya ada, tapi sekarang dia kalau saya mau khotbah di belakang itu istri saya megang tangan saya didoakan, nurut. Karena istri itu penolong. Seorang laki-laki berhasil karena ada istri yang kuat doanya. Iya, makanya jangan nyepelekan istrimu. Sekarang saya menghargai istri saya ini. Karena garwo, sigarane nyawa. Wah, imamat yang rajani menjadi panutan, contoh, teladan. Rajani punya otoritas dari sorga, sudah dipilih punya otoritas dari sorga. Ngomong sak ngomong mandi. Sabdo pandito ratu, ngomong sak ngomong itu jadi. Tapi yang diomongkan apa? Tadi firman. Ojo gampang misuan, ojo gampang ngrasani wong. Wong Surabaya padha mbek wong Malang titik-titik senggol titik jian. SIM. Itu dihilangin semua. Saya itu kan dulu di Arema, tembel-tembel Arema biasanya bendina awan isuk sore bengi mesti misuan. Tapi sekarang ketika di dalam Kristus krungu wong meso itu telinga saya enggak. Karena apa? Menjaga kekudusan. Orang Kristen itu harus kudus, itu mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Karena kita ini bait Allah. Ono wong ngaku Kristen cek rokokan.
mari mangan lek gak rokokan rasanya kok diantemi wong. Ada di sini yang rokokan? Enggak ada, karena ini AC ya. Untuk lek coba mbo ya. Sik misuan itu lek dadi Kristen di PD di gereja Victoria lek sik misuan, sik ngomongane gak karu-karuan, nanti pulang ngomong sama saya, tak baptis maaf cucu ambek soto ayam, Cak Har. Cak apa? Cak Har itu. Hati-hati. Karena mulut kita ini lek wis dadi wong Kristen penuh kuasa. Saya kemarin doain anak saya di bandara waktu dia pergi ke Bali. Dad, ini internasional, bisa aku menang? Tak doain. Menang Le, juara 1 Le. Tenang, menang. Musuhnya berat-berat. Bener juara 1 internasional. Makanya sebagai bapak itu punya otoritas kuasa. Ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Loh, awake dhewe itu loh, umat kepunyaan Allah sendiri. Yehova Jireh tadi, ya Allah yang menyediakan. Ojo wedi, kurang ojo. Saya ini sama istri saya, ketika istri saya jadi Kristen, dihabisin semua. Tuliong tu, tahu tuliong tu? Mbambong kalungan umplung turu pasar gantalan gobis. Bangkrut. Ketika ikut Yesus tuliong tu kliniknya 2 habis, tapi hari-hari ini dipulihkan sedikit-sedikit. Nih, ada istri saya. Kepunyaan Allah sendiri, jangan pernah khawatir supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Yang ajaib, gaya hidup orang Kristen itu menjadi saksi Kristus. Benar Pastor Herman tadi ngomong apa? Sekarang di media sosial dipakai untuk menjadi saksi. Saya pun juga gitu, begitu saya munculin terus gitu. Pastor, ingat saya siapa Bu? Pak, itu anak saya yang dulu ngomongi dokter gak sembuh-sembuh kanker ini. Sekarang dia sudah sembuh. 2 tahun ini Bapak doakan dan dia melayani Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kita ini menjadi apa? Saksi Kristus. Kita ini semua saksi Kristus. Saya dulu bejat, rusak, nakal. Nah, karena saya orang buangan. Dibuang oleh orang tua saya tidak pernah ketemu dengan orang tua saya sampai hari ini. Bapak saya namanya Muhammad Legimin, orang keturunan Madura. Ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar, Batak. Perceraian saya dibuang umur 8 bulan. Ini 8 bulan itu saya borok, saya dibuang, dikasihkan ibu angkat ini. Ibu angkat saya ini orang kaya di daerah saya. Saya hidup bersama ibu saya ini, tapi sering dipukulin sama bapak ibu saya. Saya tidak pernah dapat namanya tati tayang itu, tidak pernah dapat. Kenapa? Kok ketawa? Apa? Ada yang salah dengan saya ngomong? Saya tidak pernah dapat yang namanya tati tayang. Kok ketawa? Benar apa salah saya ngomong? Benar. Kalau Anda ngomongnya apa? Kasih sayang, kok namanya kasih sayang? Tati tayang aja enggak kok kasih sayang. Bapak saya ini laupan, ibu saya laupan. Kerja terus enggak dapat saya namanya pelukan, kasih sayang enggak pernah dapat. Saya sering dipukulin, akhirnya saya minggat, kelas 5 SD minggat sampai tidur di tempat pelacuran, ketemu pelacur, saya sudah berzina, sudah mabuk. Kelas 5 SD tahun 70-an. Usumnya zamannya Petrus itu saya gak sekolah karena kumpulan saya preman-preman semua. Yang dicari tatoan saya ini gambar kelinci yang dulu pertama kali ditembak Petrus itu Joni Mangi itu. Yang di Malang zamannya Petrus gak sekolah. SMP sudah nakal, mulai nyuri sendal, nyuri jambu, nyuri apa sampai ngerampok nasabahan bank. Loh lihat nakal, ini nakal yang minta ampun. Sampai saya dibujuk orang tua saya, "Le, kamu bukan tempatmu di sini, kamu mau pulang, kamu tak belikan apa aja yang kamu minta." Mau, tapi belikan trail. Saya dari tempat pelacuran dibelikan trail, saya berubah jadi pembalap. Tahun 80 saya sudah menangan juara nasional. Supaya menang terus tubuh saya susuk, saya isi-isi. Susuk 200 saya ke 300. Cek sakti, balapan menang terus, 87 saya juara Asia. Setiap balap menang, duitnya tak pakai apa, mabuk, narkoba, menghalalkan segala cara, main perempuan, tuh. Jualan narkoba. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang dapat dipercaya
mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Akhirnya saya jual narkoba di penjara. Lihat ya, di penjara. Di penjara saya jadi imam hari Jumat. Tapi hari ini saya dipilih menjadi imam hari Minggu. Hari Jumat kematian Tuhan Yesus, Minggu bangkit hidup bersama Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di penjara gak kumpul Pastor Herman, gak kumpul sama pastor. Di penjara kumpul siapa? Penjahat. Loh, penjara saya mewah, sendirian, sepatuan di penjara. Bisa bikin narkoba di penjara itu di sel-selan. Kamar saya sendirian. Di penjara sekarang saya punya teman yang sekarang jadi ketua lapas di Malang. Ini orang Kristen, kemarin itu dia mau di demo, terus malam itu dia sudah give up. Dia mau mengundurkan diri, dia berdoa. Anak Tuhan Yesus, dia berdoa, Bapak, aku sudah mengundurkan diri, aku sudah gak bisa. Karena di Malang ini penjahatnya nakal-nakal. Yang namanya penjahat ya nakal ya. Ya, habis gitu dia doa, dapat suara begini. Kamu cari di YouTube atau di Google, preman yang bertobat, mafia yang bertobat. Dia cari begitu klik nama saya ditelepon langsung saya dicari. Kenapa? Saya berdoa untuk supaya penjara itu kosong. Saya selalu pelayanan sama istri saya supaya apa? Penjara itu kosong, biar banyak orang bertobat. Loh, di penjara seperti ini. Ilmu saya tambah-tambah. Ilmu ngrogo sukmo, ilmu sembarang. Ilmu di penjara itu, di dalam penjara kita bisa bikin narkoba. Bisa masukin perempuan. Makanya kalau di penjara itu tambah nakal, nggak tambah bertobat. Suatu hari saya pinter bikin sabu-sabu sama ngeracik bikin ekstasi. Saya kewalahan sampai tengkar sama orang karena masalah narkoba. Orang itu saya bunuh karena lapor sama polisi. Saya tembakin dengan saya mabuk. Setelah itu saya ada rasa takut. Yang bikin rasa takut itu siapa? Tuhan. Lihat, wajahnya sangar kayak gini ya. Kalau balapan motocross saja saya dijulukin orang sing nyowoi pitu gak mati. Tapi habis bunuh orang, saya itu punya rasa takut, saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya ngomong gini, ya Allah aku itu capek. Setiap hari berzina, setiap hari mabuk, setiap hari narkoba, setiap hari hampir. Ya Allah apalagi aku sekarang ini habis bunuh orang. Ya Allah kamu itu ada apa enggak? Kalau ada bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya baca-baca surat saya. Kebetulan di surat saya yang tengah-tengah ada tulisan Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya ulang-ulang, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Yang datang Yesus. Yesus itu di atas bukit. Dia manggil saya, ikutlah aku. Dan sebentar lagi dia di samping saya, ikutlah aku, akulah jalan kebenar. Doa saya dijawab. Kalau kamu batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah. Yesus ngomong apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu yang dicari seperti saya dulu. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Yesus, tapi saya ngomong, enggak awang kamu Tuhannya orang Kristen, ngapain aku ikut kamu? Ikutlah aku. Makanya kekristenan pertobatan itu cuma ditunggu dengan Bapa yang di surga. Ikutlah aku, pergi dia. Kekristenan enggak bisa dipaksa. Mau enggak kita membuka hati untuk menjadi pengikut Kristus? Makanya Kristen itu bukan agama tapi pengikut Kristus. Pertama kali di Antioquia murid-murid Yesus disebut Kristen itu karena pengikut Kristus. Dia pergi. Saya telepon anak buah saya, bro, ya bos, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Islandnya 2 pitcher. Dan siapin perempuan yang cantik-cantik 2. Saya mau tripping. Tahu tripping? Bukan gedek, tripping itu makan teri sama emping. Kok gedek? Iya toh? Nah, mau ke diskotik. Begitu saya nyabu sampai 2 gram, gak on, makan ekstasi sampai 8 butir, gak on, minum Long Island triple, gak mabuk, megang perempuan, gak ada hasrat, gak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara lembut terus, ikutlah aku. Grisin saya. You understand grisin? 10. You understand? 10. Akhirnya saya pulang ketemu ini perempuan ini.
Perempuan ini saya godain, C kok cantik mau kemana C? Mau ke gereja Pak, Mation. Gak berani godain karena mau ke gereja. Akhirnya saya lihat nih, Cici ini kok cantik ya. Tiba-tiba ada suara dari telinga saya, audible gini, tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu. Tembokku bisa ngomong, nyabune mambengi one saiki. Minumnya tadi malam kok mabuke saiki. Saya ngambil koran 1, 2, 3. Enggak, suara yang sama. Tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia, perempuan ini. Saya datengin perempuan itu. C mau ke gereja? Iya. C boleh aku tanya sebentar? Boleh Pak. C kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu apa artinya C? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja, kapan? Sekarang mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja. Begitu masuk, asarnya shalom, 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 kenalin. Ini keluarga yang kita yang baru. Saya dirangkul sama perempuan ini. C, kamu kok wapik temen toh C? Aku itu gak punya keluarga C, kok kamu ngaku keluarga? Iya Pak, kita sekarang keluarga Pak. Makanya Kristen itu tadi apa? Value-nya family. Itu saya seneng. Wah langsung ini kenalin Pak Khairul Anwar, ini kenalin. Wah saya shalom shalom C, shalom itu apa artinya itu? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus. Oh makanya saya kepingin bunuh orang tua saya, makanya saya bejat rusak itu kepingin bunuh orang tua saya yang buang saya. Itu luntur. Adem saya. Karena ada Salum, artinya apa? Damai sejahtera. Wah begitu saya masuk, Pak silakan masuk, silakan. Boleh enggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Boleh apa enggak? Pinter, enggak ada yang ketawa. Biasanya di gereja, hahaha, gue lagi guyu tak baptis ulang gue. Karena Tuhan datang kepada orang yang bejat, yang rusak seperti ini. Ya toh, orang yang sakit. Ya untuk dipulihkan. Iya. Wah begitu, Pak silakan masuk, Pak silakan beribadah. Langsung saya dari pintu duduk di sampingnya Pastor Herman, pendetanya. Permisi Pak, lihat saya seperti ini, saya pakai pakaian hitam-hitam di sini bawa pistol. Dia lihat saya langsung merem lagi. Tasnya langsung dipindah gini pendeta. Waduh. Tapi saya waktu itu enggak ada rasa perasaan enggak apa. Begitu masuk ada puji-pujian ini, belnya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Terus Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari itu saya bisa sujud di karpet itu, saya nangis, air mata saya berlinang-linang. Dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Bapak, enak ya wong Kristen itu manggil Tuhannya Bapak. Aku gak pernah punya bapak, makanya orang Kristen itu harus ada fatheringnya. Harus dibimbing oleh bapak rohaninya. Saya nangis geru-geru wis. Saya nangis, enak ya Bapak, aku ubahan hati seperti itu. Aku sing biasa bunuh orang, nyiksa orang, wis nakal, berzina. Aku mau hati yang kayak gitu Bapak. Nangis saya itu. Firman-Nya juga pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya ini kayak dihuk. Bapak kalau gitu aku bait Allah. Iya. Kalau aku berzina salah. Aku ngerokok salah. Aku mabuk salah. Aku tatoan salah. Semua kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih nih. Nah, kalau tadi Pak Herman umurnya berapa? 28. Saya 40 lebih ini baru bertobat. Lihat wajah saya.
Semua video klip saya kayak lewat di depan. Saya bunuh orang ketika balapan, tak tabrak no bis, tak tabrak no bemo. Saya baca orang, semua jadi saya nangis, saya minta ampun. Bapak, kalau gitu aku sudah bangun rumah ibadah begini, aku amal jariah, salah semua. Yang benar bagaimana? Ikut laku. Makanya pengertian orang Kristen itu menjadi pengikut Kristus. Wah, saya nangis didatengin hamba Tuhan ini namanya Pak Acong, orang Surabaya. Pak Acong ini doakan saya, begitu doakan dia doanya pas. Bapak, ini anakmu datang kepadamu, dia mau menyerahkan hidupnya untuk engkau dan bertobat sungguh-sungguh. Loh, wong iki kok roh ya, aku kepingin tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang totalitas, tidak memikirkan dunia. Sudah capek, saya mulai jadi penjahat, melarat, sampai jadi laupan sudah semua. Semuanya dunia sudah. Makanya sekarang saya kepingin bertobat dan didoakan orang ini, loh wong iki kok roh ya, aku kepingin bertobat. Saya nangis sama Pak Acong, didoakan sama Pak Acong ini. Terus ada puji-pujian ini. Tak terbatas kuasamu. Terus, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sang bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya saat sujud nangis, air mata saya berlinang-linang dengar lagu ini. Setelah didoakan saya berdiri dan saya teriak. Waktu itu gerejanya cuma kecil, 1 petak ruko. Dan saya teriak, Bapak, kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata, Tuhan Yesus ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba. Malam saya pakai siang pakai malam, ubahan hidupku. Aku kepingin hidup yang normal. Walaupun istrinya 13 enggak pernah seneng. Di hati saya kosong, walaupun saya duitnya sak tabruk jadi bandar narkoba, enggak pernah seneng, enggak mengalami damai sejahtera. Ubahan hidupku, aku kepingin seperti orang-orang biasa. Sama istri, sama anak kumpul. Jam 7 kerja, pulang jam 4. Hari ini dijawab doa itu. Jam 7 kerja, pagi jual bakso, pulang jam 4 sore ketemu istri saya, kumpul sama anak-anak saya. Wah, dan sekali lagi Bapak, kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata, aku habis bunuh orang. Gimana caranya aku gak masuk penjara, aku mau jadi pengikut-Mu. Pulang, baru pulang dari parkiran, saya ditelepon anak buah saya, bos, apa? Wong sing mbok tembak mambengi gak mati. Sampean terlalu mabuk, mobil tok lobang kabeh wong isih urip, gak kena. Saya ngomong apa? Puji Tuhan, haleluya. Lu kok puji Tuhan, haleluya? Ayo bos, diparani mana, dipateni. Saya tutup HP saya ngomong, orang yang aku bunuh tadi malam katanya anak buah saya gak mati. Saya tembakin mobilnya, saya terlalu mabuk. Pak, doa Bapak tadi dijawab oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut lagi saya ke gereja. Hari Jumat saya diajak ke gereja. Hari Sabtu, malam Minggu biasanya saya tripping, saya main perempuan, mabuk, berantem di diskotik. Pokoknya berdosa lah. Hari Sabtu malam Minggu gak kemana-mana. Ya aku Minggu mau ikut ke gereja. Wah, malam itu gak bisa tidur malam Minggu. Bangun, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Jangan sampai Minggu itu kelewatan. Anak buah saya telepon, bos, ya apa, tungsi nentek. Wis gak usah tungsi-tungsian, gak dodolan tungsi wisan. Bos ono wedok ayu wis gak wedok-wedokan. Semua dipikir saya itu cuma pikiran menisuk nang gereja. Saya dianggap orang hempen. Saya dianggap bosnya wis gendeng, bosnya wis gak gelem duit, gak gelem apa. Memang kalau orang bertobat itu dianggap wong edan. Makanya sampai hari ini pun saya dianggap edan, memang saya lagi kedanan sama Tuhan Yesus. Iya toh? Nah, begitu saya ditelepon pokoknya gak mau. Duit restoran deken di kono. Lu kon juga meneh duit apa? Bos wedokan PN.
Saya minggu pagi mau jemput dia, jam 5:30 mau jemput dia cewek ini, saya ditelepon pacar saya. Bojone cek 13 sik duwe pacar meneh. Makanya istri saya ngomong begini, Mas kurang kesaksianmu, kurangnya apa? Itulah istri 13 gurung cem-cemani. Sayangku I love you. Dia sabar pol, ya toh. Begitu saya mau jemput ini ditelepon pacar saya. Hai beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah mabuk, sudah on kenceng ini. Katanya kamu janji sama aku ketemu, sorry. Aku gak mau ketemu kamu lagi, aku gak mau ke diskotik lagi, aku mau ke gereja. Apa? Aku ke gereja. Hei, namamu Khairul Anwar, kamu bukan orang Kristen, ngapain kamu ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, aku gak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu? Boleh. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu nanti pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Ngapain kamu? Ya nanti aku sudah on kenceng, sudah mabuk. Kan kamu janji ketemu aku. Ayo nanti setelah pulang gereja, kamu bertemu sama aku. Ayo kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah iblis masuk. Makanya kalau mau ke gereja jangan macam-macam. Ini harus suci kudus. Begitu ngomong oke, buka celah iblis masuk. Saya ke gereja semua. Sambut asarnya, shalom Pak Khairul, happy Sunday, selamat beribadah lagi Pak Khairul. Pak Khairul silakan duduk di depan. Orang kalau berdosa gak berani duduk depan, duduknya di belakang. Maaf bukan sampean itu, bukan saya ini. Ya, pujian penyembahan firman saya gak dapat apa-apa karena apa? Buka celah. Pujian penyembahan firman saya gak dapat apa-apa. Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, ayo kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya gak angkat tangan, saya lipat tangan, saya ngomong di dalam hati. Ayo Pak Pendeta, ajak suwe-suwe doa, aku dinteni pacarku, sebentar lagi aku mau berzina. Di otak saya itu sudah perzinahan. Pendetanya gak jadi doa, saya didatengin kletak. Saya pikir sepatunya polisi. Kalau ini sepatunya polisi, tak tembak polisi itu saya bunuh diri. Capek, keluar masuk penjara itu capek, kesel. Tak lihat, loh, udah kok pendeta ini nang aku lapoi. Dipegang pundak saya sama kepala saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus itu lihat hati. Wah, dari situ langsung saya bertobat. Makanya ini Tuhan Yesus itu menjelajah ke hati kita masing-masing. Langsung saya bertobat, saya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kenalkan nama saya, dipanggil Tembeledan, saya nuakali orang nakal, bejatnya orang bejat. Hari ini benar saya banyak isinya tubuh saya. Benar itu tadi saya mau pulang, mau berzina sama pacar saya. Sekarang pacar saya putus, saya mau bertobat. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau dibaptis. Pendetanya ngomong apa? Gak bisa Pak. Duh, kenapa gak bisa? Harus ada pengajaran begini-begini. Berapa lama? Paling lama 2 minggu sampai 1 bulan. Pak, saya gak bisa belajar. Di otak saya itu dan saya kalau nanti belajar gak ada waktu, lihat ini. Saya penjahat, dudui pistol langsung saya dibaptis. Ojo ditiru tapi ya. Saya dibaptis, begitu saya dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan. Kalau saya ada sebagaimana ada hari ini karena saya nurutin firman. Makanya nuruti firman itu selamat dibaptis, setelah saya dibaptis, biar dari kolam baptisan keluar enteng kabeh, ilmu-ilmu saya itu rontok semua. Enteng kayak kapas dan saya ngomong Pak Pendetanya, Pak Pendeta saya ini siapa? Jadi manusia baru itu makanya dibaptis itu penting menyerahkan hidupnya itu totalitas. Ojo dibaptis karena nikah. Biar begitu enteng, saya ini siapa sambil nangis. Bapak Khairul Anwar. Loh Pak saya kan sudah Kristen, mbok nama saya diganti. Ganti siapa Pak? Matius, Markus yang ada us-usnya gitu loh yang keren. Ada enggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Wah, akhirnya Pak, Bapak namanya enggak boleh diganti, Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir dipakai Tuhan pakai apa saya enggak ngerti. Pak doa aja, saya doa. Tuhan Yesus terima kasih ya, hari ini aku udah bertobat. Percaya engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, lalu aku dibaptis. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk engkau Bapak? Di telinga saya audible, tinggalin harta bendamu semua. Dan perempuan-perempuan itu, iki duduk Tuhan, gak, iki duduk Tuhan. Wong aku gak tahu tukaran, mbak bojoku gak tahu apa kok disuruh Tuhan. Enggak. 4 hari saya galau. Saya doa lagi, Bapak, mbok sing bener masa aku kau ninggalno itu semua. Memang bener, duitnya kan haram. Iya toh,
mulai ngerampok, mulai sik cilik nyolong sandal jepit, idol sandal jepit di masjid sampai sembarang, ya toh? Itu kan duit gak halal. Wah, saya bingung. Memang kalau jadi orang Kristen siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah beda apa enggak? Beda apa enggak? Nah, kalau ini bertobat umur 40 lebih, sekarang yang di depan Anda tadi kalau Pak Gembala umurnya berapa? 28, saya 33. Loh kok guyu itu gak percaya lah aku. Umur saya sekarang ini 33. Lek di sini di atas mimbar, lek mudun 60. Lakcap. Sekarang sacapsa. Lek di sini, ya toh? 33. Percaya apa enggak? Kok amin. Namun aku hidup tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Siapa yang hidup di dalam saya dan Anda? Berarti umurnya piro? 33. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, saya dapat firman ini langsung saya pamitin mantan-mantan istri saya. Ma, Beb, Hani, Sweetie, Bunda, sayang. Aku saiki dibaptis, aku dadi wong Kristen, memang kon hempen kon semua ngomong ngilok-ngilok, semua nggak ada yang setuju. Jadi saya keluar orang-orang aja bawa duit cepek jing 100.000 rupiah minta teman saya. Mana aku jaluk duit 100, kepo Kang, wis jaluk duit 100. Tuhan Yesus, oke aku ikut kamu bawa duit 100.000. 100% ikut engkau, hancur apa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, Bapak, terus aku kemana? Ke Malang. Bapak, aku gak seneng di Malang, aku tetap di Jakarta. Ke Malang. Tuhan itu nyuruh kita yang gak seneng loh. Kamu pergi ke Malang. Waduh, di Malang itu saya bencinya minta ampun kota Malang itu karena saya dibuang di situ. Tuhan suruh ke Malang, saya naik bis, sopir bisnya kenal semua bos. Mulai ya? Iya, bareng. Oke, bareng. Bareng biasanya supir bisnya itu kalau saya pulang ke Malang itu cuma nganterin sabu-sabu aja sama ekstasi. Supirnya tak kasih mesti di dalam itu sing belakang itu nyabu kabeh. Makanya supirnya kenal kabeh. Saya begitu bareng bos, Gano wis gak ngunu-ngunuan. Sampai jam 4:30 pagi sampai Malang saya berdoa, Tuhan Yesus aku sudah di Malang, apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Di telinga saya audible, jual bakso sama mie. Tuhan Yesus aku ini laupan, aku wong soge, lek trippingnya dulu zaman Sony Ericsson, lampunya kayak konang titit, wah tripping ngene, mosok saiki melok Yesus tulyong tuh, gledek bakso, tiktok, harga diriku ndek endi Tuhan Yesus. Memang ketika ikut Yesus ya harga diri kita enggak ada. Ini serius, dihabisin tulyong tuh. Sampai Malang itu saya, Tuhan Yesus mbok sing bener masa aku jual bakso sama mie. Tuhan Yesus duitku mek 100 ya apa carane? Saya dengan caranya apa? Dituntun panci itu. Dadi bandar narkoba BMW Mercy, iya toh? Saiki melok Yesus, setir BMW Mercy setir siji. Bensinnya Pertamax turbo bian. Lah sekarang ini gas 13 kilo apa 2 kilo apa 3 kilo ya. 3 kilo lihat setire loro. Ini ketika ikut Yesus dihabisin tulyong jual ini pinjam semua peralatan pinjam. Iki kompore sapa lek ngono. Nyile yo, gawe apa Mas Tempel? Nyile dulu. Nyile. Saya pikir saya itu jual bakso sehari itu aja. Semua saya gak punya rumah di Bandulan itu. Jualan bakso di pinggir jalan, peralatan mangkok aja pinjam. Coba bakso, iya Bos Rini apa? Rini nyile mangkok papat, sendok garpu papat. Kayak apa Bos? Pengalih nyile, menit tak balik nonggo tak balik nong. Kayak pentol itu nggak bisa. Saya ke etan pasar, namanya kok Yudi, tolong aku nggawe bakso duit 100 iso. Oh tak atur Pak, dodol mie iso. Saya bikin pentole bakso itu nggak iso bunder. Lonjong kayak mendol kabeh kayak berketel. Dan setiap orang yang lewat di depan saya di Bandulan itu Bandulan itu tempat saya. Dia ngomong ini, hei bosi saiki wis gendeng, bosi edan dodol bakso, lihat. Panci ini kayak gini, Anda mau gak kalau saya jual bakso seperti ini? Gak kolu mesti. Hari pertama saya dapat duit 28.000. Ini bakso ku enak, karena apa? Saya ngomong enak, saya gak ngerti. Bapak, aku kan dodol bakso mbok kongkon, aku kan gak gendeng itu jari wong-wong, tembel edan.
bumbunya juga nggak bisa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngandalin Yesus. Wah akhirnya sekarang saya punya bakso mereknya apa? Cuimi. Wah sekarang saya pinter nggak cuimi bakso. Hauje Sencinping ini. Wah enak. Pinter bikin bakso sekarang. Mau? Datang nanti ke Malang. Pak saya jemaati Pak Herman gratis. Nah, iya kan modal 100.000 rupiah toh. Nah ini bakso ikannya, ini cuiminya, Hauje Sencinping ini. Ini sekarang ditambahi rawon, istri saya pinter masak rawon. Ini jangan lihat berkatnya. Yang katanya tadi 100.000 rupiah gak bisa, Tuhan kita Yehova Jireh yang menyediakan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang ngomong gak bisa jadi bisa. 1 tahun saya punya 14 cabang. Nah ini, terus sekarang ini buka berkat di Jaksa Agung Suprapto depannya rumah sakit umum. Datang aja ke sana, Pak saya jemaati Pak Herman, gratis. Lek gak izin. Enggak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini. Tetapi kamu juga akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis air tanda pertobatan terus dibaptis dengan Roh. Ini pelayan. Preman diselamatkan Tuhan kini jadi pelayan. Loh, gak dibaca. Jadi apa? Sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan jadi astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah ini. Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Loh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dicalonkan kemarin istri saya yang membaca Pancasila gitu. Terus istri saya ngomong, Mas gak usah jadi wali kota. Kamu nanti ya enak jadi anaknya Tuhan Yesus. Kalau wali kota ada pensiunnya, tapi kalau anaknya Bapak gak ada pensiunnya. Dia wakil sampai dilamar-lamar. Supaya orang Kristen jadi istri saya tetap gak usah, saya nurut istri saya. Ini sudah dipajang di mana-mana, di Malang kemarin rame. Istri saya ngomong gak usah, nurut istri itu selamat. Iya selamat, I love you yang. Karena istri itu seorang penolong. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi apa? Nah, ini buahnya diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat tadi. Katanya family, siji loro kabeh. Ini saya memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman gini. Tidurnya di hotel menanti mentari pagi. Ini. Makanya ini menuntaskan amanat agung pergi ke pedalaman-pedalaman. Bu ini masih jauh, so dekat. Ngomong so dekat gini kalau sama orang Manado 3 hari 3 malam. Tangannya gini, so dekat. Nih, so dekat loh. Nanti keyboardnya tak ajak gitu ya, biar agak kurus seperti saya gini. Masih jauh, so dekat. Pak ini dalam apa enggak Bu? Enggak Pak, tover. Ngomong tover itu cetek hak ini. Masih jauh, so dekat, telung dino telung bengi ini. Nah ini saya tapi begitu ada orang nenek-nenek ini sakit, gak bisa jalan, kaki sudah kayak batu gitu. Tak celup, tak mandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus bisa berjalan. Nah, ini. Ini. Saya senang kalau pelayanan di daerah ini tas saya Hermes, jas saya Louis Vuitton, ya kan? Loh kok ini saya seneng loh masak dewe gitu. Ini ijo-ijo kabeh, ganok bae ucul kabeh. Nah, ini pelayanan saya. Lihat, sampean kalau gereja ini adem koyo ngene apik kayak ngene, males ibadah keterlaluan sampean. Iya, keterlaluan lihat ini. Loh, dia ini di pedal loh, muji nyembah itu benar-benar muji nyembah, duduk dulinan HP ae. Ini gak ada HP, sinyal gak ada di pedalaman. Ini tak foto, begitu tak foto-foto saya nggak ambil. Makanan saya dimakan anjing habis. Wes masuk angin, ya itu namanya berbagi. Makanya pelayanan itu menderita, bukan pelayanan itu memang bocuan, bukan cari cuan. Pelayanan itu bocuan. Ini nah ini. Di sana gak ono sing jenenge garam, gula gak ada. Lek makan tadi seperti tadi kepingin asin ya ditutulno nang arek sing anu gini. Ini pelayanan saya. Loh, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rote ini terus saya pelan. Loh, tasnya Hermes kabeh toh. Seri berapa ini?
Ini, saya tidur di bawah pohon gini. Pak, itu banyak hantunya, aku wis bertobat gak wedi hantu. Karena roh yang ada di dalam diri saya lebih besar. Ini pelayanan saya. Anda kalau pelayan di sini tuh wis enak, polan enak. Ikut saya gini, macet, hujan, ya 1 minggu kering. Ini di Papua. Dan ini dikawal tentara bawa M16. Itu sama istri, ini sama istri saya ke pedalaman. Makanya dia dokter kecantikan, biar itu mulus putih. Sampai sekarang dia mulus putih. Karena mlebu alas metu alas, jadi kayak Tarsan sama saya. Ini masuk, ini pelayanan di penjara-penjara. Nah, ini saya seneng khotbah itu di lapangan kayak gini. Pakai kaos ini. Apa tulisannya? Aku milih Yesus Kristus, saya jaminan pasti masuk surga. Khotbah di depannya orang Kristen terang podo terang, silomen. Bener apa enggak? Tapi terang nang kegelapan gini, adrenalin saya naik. Loh. Untung nama saya gak diganti, coba nama saya diganti. Matius Markus. KKR yang datang bukan Siti Mudrika, Siti Mutmainah gini. Dia ini butuh, ya toh? Kanker payudara, kanker serviks, doakan sembuh. Nih, yang lumpuh berjalan. Saya senang kalau di lapangan. Itu berjalan. Tuhan itu menyertai kita. Ini. Nah, ini orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen berarti kepahitan. Makanya ojo pahit sama suamimu. Kalau suamimu nakal, doa no suamimu itu. Tumpangi tangan setiap hari. Saya dulu tengkar terus setiap malam itu doakan sama istri saya. Ditumpangi tangan, dia doa puasa terus. Suruh mengampuni suaminya. Begitu ia aku melepaskan pengampunan, aku memberkati suamiku, aku memaafkan suamiku, dia langsung bisa berjalan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini, lihat khotbah saya di depannya orang-orang gini. Yang belum kenal Tuhan Yesus. Preman-preman, oh nakalku ambil wong iki karena apa-apa nih, wis aku tak bertobat. Iya, ini orang buta bisa melihat. Enak-enak tadi wong Kristen itu, punya otoritas, punya kuasa tadi. Imamat yang rajani. Doain ketemu di bandara kalau ada orang sakit, kalau Anda merasa jadi orang Kristen, lek ana wong numpak kursi roda datengin, Bu, boleh saya berdoa? Gak wani, Pak. Harus wani. Doakan ketemu di bandara. Kenapa, Bu? Kok naik kursi roda? Gak bisa jalan, Pak. Sudah lama 2 tahun akhirnya ini berjalan. Boleh aku berdoa? Boleh. Nah, ini langsung bisa berjalan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini Pak Kiai pulang dari Mekah. Kena virus gak sembuh-sembuh. Rumahnya dijual habis. Tulyong tuh juga wis gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya doakan. Muntabior keluar semua. Dia manifest dan dia sembuh hari itu. Yang biasanya makan muntah, minum muntah, tak kasih nasi padang, ambil es jeruk, langsung sembuh. Dia, Pak, saya ke gereja boleh pakai pakaian gini? Boleh. Saya mau bersaksi, Pak, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia bersaksi di gereja, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hamba Tuhan itu liburnya hari apa ya? Ngomong Senin, gue tak baptis, gue gak ono, hamba Tuhan gak ono, katanya Pak Herman gak ada liburnya ini. Goleki wong edan gini didoakan, loh didoakan. Ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus, ketika aku sakit, kita ini ada di situ. Akhirnya dia sembuh. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pukren saya, ini banyak yang terima Yesus. Ini teman-teman saya, preman-preman, bos, aku nakali gak sepriyo mbek awakmu. Kon kok iso bertobat ya apa carane? Adus. Lho iya. Ojo ngomong baptis takut mereka. Adus didusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bertobat. Ini yang ngajari saya bakso pertama. Akhirnya dia terima Yesus. Ini pelayanan saya sama istri saya di Sumatera, dia baptisin wong terus. Gereja tutup, kena COVID, rumah saya buka 24 jam sama istri saya dan keluarga saya gak pernah pakai masker, matek. Gak matek sampai sekarang. Iya, makanya jauh mati. Sampai itu biasanya saya baptis di sungai-sungai, gak punya kolam baptisan, sekarang saya punya kolam baptisan, besok ini saya sudah ditunggu, besok sudah ditunggu 5 atau 6 orang kepingin dibaptis. Ini, jadi di rumah sekarang ada kolam baptisan ini setiap hari Rabu. Baptisin semua.
Setiap hari Rabu seperti ini. Kalau saya nggak ada gitu, nunggu Pak Kemis gitu. Ini tadi seperti ini. Sekarang banyak tuwean, sedikit pengkerja. Makanya di sini ya, Victory ini, malam hari ini, nanti saya berdoa supaya Anda menjadi penuai-penuai. Iya, supaya bangku yang kosong didoakan banyak jiwa. Ojo dadi wong Kristen sing medit. Iya medit, kenapa? Ngerti diselametno ya selamat. Di parkiran di luar ini masih banyak orang yang belum ngerti kebenaran firman. Anda menjadi contoh dan teladan. Sekitarmu ini dulu, masukkan ke sini. Biar firman yang ditaburkan malam hari ini tidak kembali sia-sia. Ini loh, ini saya doakan orang gila sama orang yang kanker. Ininya sudah maaf, lengket semua, di kasur lengket. Pak tolong doano, kalau Bapak ini bisa sembuh. Orang di sini nanti semua dari mulut ke mulut. Bener, yang sakit ini di kasurnya nemplek kabeh ini. Doano. Berdiri tak celup sembuh, tak celup loh, bukan ngomong dibaptis, wedi wong lek dibaptis. Tak dusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dusi. Terus didatengin orang lagi. Wah, pakai peci putih, hitam gini langsung ngomong, "Pak, Bapak kalau bisa nyembuhkan anak saya di dalam itu gila itu, saya mau menjadi pengikut Kristus." "Mana Pak? Anaknya gila." "Peluk, saya rangkul, kamu sekarang jadi anakku." Itu penting perkataan itu. Kamu jadi anakku, tumpangi tangan dan kamu sembuh nak. Sembuh langsung rame-rame 3 desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya perlu yang ini, sekarang penuaian ini sudah akhir zaman. Ojo dadi wong Kristen sing medit. Medit maksudnya apa? Duduk medit harta. Ilmu itu dari sana itu gratis. Lemparkan firman Tuhan itu gratis. Kurenmu, pegawaimu itu injili semua. Ini teman-teman saya ya dibaptis. Terakhir, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Disertai kita. Makanya jangan jadi orang Kristen yang nyalinya kecil. Saya undang pemusik, singer. Lihat, Anda sudah menyaksikan ini semuanya. Renungkan, apakah Anda jadi orang Kristen yang benar-benar diselamatkan. Visi misi saya jadi orang Kristen, diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saya undang, ya. Maaf bukan secara kebetulan hari ini, malam hari ini, biar ibadah malam hari ini ibadah yang berkenan. Buka hatimu, firman ini renungkan, kesaksian ini matkan, supaya pulang dari tempat ini Anda pun menjadi saksi-saksi Kristus. Yang datang dengan sakit, penyakit, engkau juga boleh angkat tangan. Yang datang dengan berbeban berat, engkau boleh angkat tangan. Yang sekarang pelayanan jauh gak melayani, engkau boleh angkat tangan. Masalah rumah tanggamu, masalah perekonomianmu, masalah hatimu, pemberesan, engkau boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Maju ke depan, saya mau berdoa untuk Anda. Maju ke depan, jangan lihat kanan kiri. Maju ke depan, jangan lihat kanan kiri. Yesus, terima kasih. Lihat ini anak-anakmu, rindu lawatanmu, rindu jamahanmu, rindu pemulihan, rindu kesembuhanmu. Lawat anak-anakmu. Hambamu bukan apa-apa, tapi aku punya roh yang luar biasa. Ini anak-anakmu, Bapak, butuh uluran tangan. Sekali lagi Bapak, ini anak-anakmu, butuh pertolonganmu, butuh jamahanmu, butuh urapanmu. Urapi hambamu, urapi kami semua. Yesus, masing-masing berdoa, jangan lihat saya, masing-masing berdoa. Keperluanmu apa, sakit penyakitmu apa, kamu ngomong Bapak, panggil dia Bapak. Bapak, sekali lagi panggil Bapak. Aku sekarang sakit Bapak. Pulihkan hari ini Bapak. Sembuhkan aku Bapak. Gak ada seorang anak kalau Anda dianggap anak-anak Allah. Seorang Bapak, anaknya minta roti dikasih ular atau batu, tidak. Hari ini apapun masalahmu, buka kedua tanganmu. Supaya Bapakmu yang di surga mengulurkan tangannya. Jangan lihat saya, masing-masing berdoa. Yesus, kirata minta lapor sahabat nananya.
laku rentana sakilai rami. Jesus kinatala cila. Jesus. Bencana hati. Mulai dari awal. Jesus. Jesus. Kinatala koraju. Betapa ku mencintai segala yang telah tutup matamu, cari wajah Tuhan Yesus. Yesus tak pernah sendiri. Yesus jalani hidup ini, Selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk Berjalan hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui apapun dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah itu mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami boleh jadi berkat melalui apapun yang kami kerjakan. Terima kasih, berdoa buat hamba-Mu yang sudah jadi berkat malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati setiap usaha pekerjaan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai, pengurapan Tuhan turun dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji akan nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami diberi kesempatan untuk kami boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan, bicara buat setiap kami. Berapa yang mesti kami tabur, dan biarlah setiap kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Koirul, sudah jadi berkat buat kita semua. Dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa scan barcode ataupun ke 0872 779 777. Mari petugas persembahan bisa menjalankan tugasnya. Dan besok kita ada Jumat Berkah pukul 11 siang. Buat Bapak Ibu yang mau bergabung, ayo kita sama-sama melayani di pukul 11 siang ya. Dress code-nya biru ya. Dan juga ada pelayanan panti asuhan ya. Bapak Ibu yang mau ikut bergabung, ayo silakan, kita akan mengunjungi panti asuhan. Dan malamnya ibadah LOC pukul 6:30 malam bersama Pak Koordinator kita, Pak Setiawan Hadi ya. Ayo anak-anak LOC beribadah 6:30 malam ya. Kabarnya kau Budi Global mau ikut ini ibadah nanti. Dan hari Minggu ibadah kita pukul 10 pagi dan di pukul 5 sore bersama dengan Pastor Ernesto dan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan satu pengumuman yang terakhir yaitu dari LOC. Ada video? Oke, LOC akan anniversary yang ke-9 ya Bapak Ibu di tanggal 3 Juli. 3 Juli ini artinya setelah Pak WL kita akan rayakan anniversary LOC bersama dengan Pastor Agus Nenes dan Redo Daeng Baji ya di ibadah pukul 6:30 malam. Koko Cece boleh datang ya bersama-sama untuk bersukacita melayani merayakan anniversary. Dan nanti di belakang atau di bawah nanti ada penjualan kaos ya seperti yang dipakai. Sini dong, sini salah satu. Sini. Jangan ini yang dibuka, sudah kamu berdiri aja di sini, podo ae. Nah, kaosnya kayak gini ya, harganya piro? Harganya 150 Bapak Ibu ya. Ini kayak gini, apa ini? Aku milih Yesus Kristus jaminan, aku milih Yesus Kristus ae. Jaminan pasti masuk surga. Wah asik, enak, wale. Nah, God bless you. Oke, ya Bapak Ibu nanti bisa dapatkan kaos ini di bawah. Oh satunya apa? Ini ada ini. Iya, sudah yang kemarin ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapatkan kaos itu nanti bisa ada di bawah ya. Kalian buka booth di bawah. Di lantai 1 atau di belakang? Oh di bawah, oke ya. Di bawah pada saat Bapak Ibu nanti pulang. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani, Tuhan berkati kita semua. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap tangan-tangan yang sudah menabur malam hari ini. Kembalikan dengan berlipat kali ganda setiap apapun yang ditaburkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar setiap kami akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami percaya Bapa, setiap apapun yang kami perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang akan terjadi atas hidup kami. Mari Bapak Ibu, tumpangkan tanganmu ke atas kepalamu, katakan di dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi.
Mari angkat kedua tanganmu. Kinarabashandarabakaya ralamaya sekenarabaya kaya ralamas. Kinarabashandarabakaya ralamas. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. di setiap langkahku, ku memujimu. Dan ku bersyukur padamu Buat kasih setiamu, amin, amin. Di dalam hidupku anugerahmu besar bagi. Inaralamasyanaralababa. Di setiap langkahku, Amin, amin. Ku memujimu. Yuk sambil angkat kedua tangan kita, katakan ku bersyukur padamu terima kasih buat kasih setiamu. di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi. Di setiap langkahku, Ku memujimu. memujimu Tuhan. Ku memujimu. Memujimu. Ku memujimu. Terimalah berkat yang berasal dari Bapa Sorgawi, berkat yang berasal dari putranya yaitu Yesus, dan nikmati setiap berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah dengan berkat ini tubuh kita sehat, keluarga kita ada dalam damai sejahtera, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, kaya di bumi, kaya di sorga. Dan semua kita yang sudah terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.